Kami mengucapkan terima kasih untuk amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh 3 atas gereja dan juga didukung oleh organisasi kemasyarakatan Kristen dan gereja-gereja utama yang lain yang ada di Sumatera Utara. Kami sangat merasakan bahwa ini bukan soal kehebatan, bukan soal kemampuan, tapi ini adalah soal kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan sekaligus juga yang menjadi beban dalam arti kami harus bertanggung jawab, harus memikul beban ini sebaik-baiknya. Dan tentu beban ini akan menjadi ringan kalau kita bisa bersama-sama, bergotong royong, saling mendukung, saling menyokong, dan kita terus bisa bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memberikan satu data bagi kita sebagai perenungan. Jadi saat ini jumlah Kristen di Sumatera Utara itu jumlahnya sekitar, kalau Kristen sendiri sekitar 4 juta, ditambah dengan Katolik 1,1 juta. Jadi total umat Kristen, Protestan dan Katolik itu adalah 5,1 juta. Dari jumlah penduduk Sumatera Utara sekitar 15 juta, maka persentase itu adalah sekitar 34,32%. Ini jumlah yang terus meningkat dari sisi kuantitas. Dan kalau kita lihat dari nasional, maka provinsi yang terbanyak jumlah penduduk Kristennya adalah Sumatera Utara. Ini maknanya apa? Bahwa apakah penduduk besar, apakah penduduk jumlah yang kuantiti yang besar? Menurut saya perlu, karena besar tentu tanggung jawabnya juga akan menjadi besar. Kehadiran kita sebagaimana menjadi garam kata firman Tuhan, itu artinya kita besar, kita berkualitas, punya kemampuan yang besar. Kalau kita bersatu, tentu kita akan bisa membangun bangsa negara ini seperti firman Tuhan tadi. Gereja bukan lagi eksklusif untuk dirinya, untuk memikirkan dirinya, tetapi gereja harus terpanggil dan tidak boleh diam untuk menyelesaikan berbagai persoalan apapun yang ada di sekeliling. Itu hanya bisa diwujudkan kalau kita bersatu. Kalau kita bersatu, kita bisa mewujudkan gereja yang dinamis, gereja yang melayani. Karena itu, hal yang perlu kita pikirkan pada hari ini adalah bagaimana kita terus memupuk persatuan yang ada ini, supaya tadi jumlah yang 34,34% ini betul-betul memberikan manfaat. Saya terus terang bahwa itu suatu ini harus menjadi darah daging kita. Gerakan Ekumenik itu harus tumbuh di hati kita, khususnya anak-anak kita. Tradisi kekristenan ini, Natal ini, harus terus kita galakkan, harus terus kita pupuk. Jangan sampai nanti anak-anak kita, mereka tidak merindukan lagi Natal. Karena itu Natal ini harus kita buat sebaik-baiknya. Natal ini harus membekas, harus memberikan makna rohani, juga mengubah orang dan memberkati orang sehingga tertanam dalam penuh di hatinya yang dalam, dan ini menjadikan dia menjadi karakter Kristus. Ini mungkin yang penting daripada sekedar kita hanya membuat Natal, tapi Ekumenik itu harus dipahami itu adalah rumah bersama, dunia bersama, di mana kita dipanggil Tuhan untuk bisa saling menghargai, saling menghormati, dan lebih dari itu kita bisa saling bekerja sama.